Halo, selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. 2 hari ke belakang ini saya lumayan sibuk sekali mencari mobil pesanan Pak Mustafa dari kota Serang. Jadi mobil yang dipesan Pak Mustafa ini Toyota Avanza, tahunnya 2008 sampai 2011, tipenya G atau S. Jadi sibuknya targetnya itu Toyota Avanza generasi pertama itu banyak sekali barangnya yang kurang bagus. Contohnya kilometernya tinggi, sudah pasti kilometer tinggi itu rata-rata interiornya kurang rapih, mobilnya juga banyak yang tebal catnya. Kemudian nyari yang bekas tidak nabrak, bekas tidak banjir itu juga lumayan sulit. Jadi sudah 4 kali kita cek gagal semua dan alhamdulillah akhirnya dapat yang utuh dan yang tidak bekas banjir. Ini mobilnya yang semalam kita dapatkan dari kota Cilegon. Mobil ini tahunnya 2010, tipe S, Toyota Avanza, transmisi matic. Letternya A, kota Serang, pajaknya hidup bulan 6 2022 dan untuk kalengnya atau platnya 2023. Di video ini saya akan memberikan informasi perbedaan antara tipe G dan tipe S karena mobil ini banyak sekali peminatnya atau yang pesan di saya juga banyak mobil jenis ini. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi. Oke, langsung saja mari kita mulai reviewnya. Inilah desain depan dari Toyota Avanza tipe S tahun 2010 facelift terakhir. Untuk headlamp sama saja, kristal multireflektor utuh, tidak ada pecah ya, hanya ada lecet dari dalam, retak dalam. Ini wajar karena masih ori. Kemudian grillnya seperti ini. Ada perbedaan dari tipe G, dia ada corak-corak di dalamnya, ada 3 bilah chrome juga. Dan untuk headlamp bagian kanan juga utuh, tidak ada pecah dan masih ori. Dan ini untuk cat kap mesinnya juga catnya masih bagus. Saya akan ukur ketebalan catnya di 98 mikron, masih ori. Dan ini untuk bumper depannya. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Dan untuk tipe S bumpernya berbeda. Dia ada add-onnya seperti ini. Dan untuk fog lampnya utuh bagian kiri ini. Untuk cat bumper ini pengecatan ulangnya bagus. Dan kondisinya juga bagus, tidak ada lecet yang parah. Dan untuk fog lamp bagian kanan ini juga utuh, tidak ada pecah. Toyota Avanza tahun 2010 tipe S ini dengan tipe G. Mesinnya ada perbedaan. Tipe S ini 1500 cc 4 silinder single VVTi. Tenaganya 109 horsepower. Torsinya 141 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda belakang melalui transmisi mobil ini matic 4 speed konvensional. Kemudian untuk review tes mobil ini, konsumsi bahan bakarnya dalam kota kira-kira 12 km per liter. Kemudian untuk rute luar kota 14 sampai 15 km per liter. Jadi ada perbedaan dari tipe G. Dan ini untuk suara mesinnya. Halus, standar, normal, tidak ada suara dari kelep, tidak ada suara dari metal jalan, metal duduk, dari bearing. Suaranya standar normal. Jika ada suara-suara aneh saya tidak akan ambil ya. Dan seperti biasa saya akan membuka ini untuk memastikan ada asap atau tidak. Jika ada asap bermasalah dan ini tidak. Kemudian tidak ada air dan oli mengumpul juga, artinya tidak overheat mobil ini. Dan untuk mesinnya kering, dari cover valve juga kering,
Nah ini kering, gearbox juga kering. Kemudian ini untuk kolongnya, biasanya orang-orang tidak akan mau seperti ini, padahal yang sering terjadi itu di packing bak karter seperti ini rembes, dan ini tidak ada ya. Kemudian dari seal krek as biasanya rembes, dan ini tidak. Dari seal as roda juga kadang ada rembes, dan ini aman ya, kering. Untuk mesinnya kering, dan untuk transmisi maticnya juga sudah saya coba. Dari mesin dingin bagus sampai panas juga bagus. Mobil ini menggunakan aki GS Hybrid 45 ampere 12 volt. Seperti biasa saya akan cek kesehatan akinya. Umurnya tanggal 6 bulan Juni 2019, hampir 2 tahun lebih ya. Baterai tes, aki basah. CCA-nya dia 300. Flash white bagus ya, masih layak dipakai. Kemudian saya akan coba kerking test. Kita akan startup berapa volt dia turun ketika di start engine. Bagus ya, tidak di bawah 10, artinya di 9 atau di 8 volt itu akinya minta ganti. Dan ini masih layak sekali dipakai. Kemudian saya akan cek pengisian aki dari mobil ini, alternatornya. Bagus ya, untuk akinya masih layak sekali dipakai. Jadi untuk bagian depannya tidak ada bekas nabrak karena dari apron, tulang, kemudian sealer kap mesinnya juga utuh. Kemudian mesinnya juga aman, tidak ada rembes sama sekali, sehat. Dan untuk transmisi maticnya juga sehat, serta akinya juga masih layak sekali dipakai. Oke, lanjut ke bagian samping kanan. Untuk spakbor kanan ini catnya masih enak sekali dilihat. Saya akan ukur ketebalan catnya di 198 mikron, masih tipis. Pernah dicat ulang tapi tipis. Dan untuk tipe S ini di spion dia ada sennya, dan nika sennya juga masih bagus, hanya ada retak dalam ya. Ini tidak pecah, belum masuk air, dan ada baret-baret memang di bagian atas ini, baret-baret halus. Dan untuk kaca ini juga masih ori, belum pernah ganti, dan kondisinya tidak pecah. Dan untuk bagian cat atap ini juga catnya masih bagus, hanya ada jamur-jamur, bisa dipoles. Saya akan ukur ketebalan catnya di 99 mikron, masih ori. Kemudian ke belakang sini, ke fender kanan, catnya juga masih bagus, masih enak sekali dilihat. Saya akan ukur ketebalan catnya di 95 mikron, masih ori. Kemudian pintu bagian belakang kanan ini, nah di sini ada penyok-penyok tipis, lecet-lecet tipis seperti ini. Dan untuk tipe S ini dia ada side skirts, dan di sini ada baret-baret halus. Kemudian sudah ada side body molding, dan pintu ini saya akan ukur ketebalan catnya di 99 mikron, masih ori. Dan untuk pintu depan kanan ini juga di bagian ini dia ada lecet, ini harus diperbaiki karena dalam. Sebenarnya dari jauh itu tidak terlalu kelihatan ya, hanya dari dekat. Saya akan ukur ketebalan catnya bagian ini di 99 mikron, masih ori. Kemudian untuk velgnya masih ori, dan bannya saya akan ukur ketebalannya di 5,32 mm, masih layak sekali dipakai. Dan untuk liner fendernya bagian kanan ini tidak ada. Ini sudah saya lihat di marketplace, harganya 150.000. Kemudian pilar A, saya akan ukur ketebalan catnya di 99 mikron, masih ori. Dan untuk sealer pintunya utuh, catnya juga masih ori pintu ini, jadi tulang dan sealer pasti utuh. Kemudian bagian ini saya akan ukur ketebalan catnya di 99 mikron, masih ori. Dan untuk sealer pintunya juga sudah pasti utuh karena cat pintu ini masih ori. Dan untuk ban belakang bagian kanan ini saya akan ukur ketebalan bannya di 4,83 mm, masih layak sekali dipakai.
Dan ini untuk bagian belakangnya. Untuk stop lamp bagian kanan ini utuh, tidak ada pecah. Kemudian perbedaan dari tipe G dan tipe S, di belakang ini dia ada rear defogger. Untuk upper spoiler sama, high mount stop lamp juga sama, tipe G ada, rear wiper juga sudah ada. Nah, untuk cat bagasi ini catnya masih bagus. Emblem-emblem juga dia semuanya masih komplit. Saya akan ukur ketebalan cat bagasi ini di 122 mikron. Sudah pernah dicat ulang tapi tipis. Dan untuk stop lamp bagian kiri juga utuh, tidak ada pecah. Dan ini untuk bumper belakangnya. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Dan untuk tipe S ini depan belakang dia ada add-on body kit. Perbedaan dari tipe G. Dan untuk kondisinya seperti ini ya. Bumper ini harus diperbaiki. Lecet-lecet seperti ini ada. Ke bagian kanan juga ada seperti ini. Jika kita lihat lebih detail ada. Untuk pegas hidroliknya kanan dan kiri masih bisa menahan bagasi. Dan ini untuk bagasi belakangnya. Ketika jok baris ketiga tegak, saya akan ukur ketebalan dari ban serep ini di 5,32 mm. Masih layak sekali dipakai. Dan ini untuk sealer bagasi belakangnya. Utuh. Cat bagasi ini dia naik cat 1 kali, masih wajar. Dan ini untuk tulang belakangnya, ini titik-titik pabrikannya masih utuh. Jadi untuk bagian belakang ini aman, tidak pernah ditabrak dari belakang karena dari tulang, dan sealer bagasinya juga utuh. Hanya memang cat bagasi ini pernah dicat ulang, kemungkinan ada lecet, kemudian dicat ulang, tetapi tidak tebal, hanya 150 mikron. Itu masih standar cat ulang 1 kali. Dan ini untuk bagian samping kirinya. Untuk fender belakang kiri ini juga catnya masih enak sekali dilihat. Saya akan ukur ketebalan catnya di 94 mikron, masih ori. Untuk ban belakang bagian kanan, saya akan ukur juga ketebalan bannya di 5,18 mm. Masih layak sekali dipakai. Dan untuk pintu bagian belakang kiri ini juga catnya masih enak sekali dilihat. Saya akan ukur ketebalan catnya di 94 mikron. Cat pintunya masih ori. Dan pintu depan kiri ini juga masih enak sekali dilihat. Saya akan ukur ketebalan catnya dari pintu depan kiri ini juga 94 mikron, masih ori. Dan untuk spion bagian kiri ada lecet. Nah ini sih mudah-mudahan bisa dipoles karena tidak dalam. Dan untuk mikasennya utuh. Dan untuk spakbor depan kiri ini juga catnya masih enak sekali dilihat. Hanya ini ya, gapnya tidak rapat, ini bisa dirapatkan nanti di tukang cat. Saya akan ukur ketebalan catnya di 112 mikron. Jadi yang seperti ini biasanya naik pernis 1 kali. Nah ini, jika kita lihat lebih detail dia ada pernis baru. Jadi catnya itu masih ori, kemudian di pernis ulang. Jadi hasilnya di 112 mikron. Dan untuk ban depan bagian kiri ini saya akan ukur ketebalan bannya di 5,3 mm. Masih layak sekali dipakai. Dan untuk liner fender bagian kiri depan ini juga tidak ada. Jadi 300.000 kanan kiri. Untuk pilar A ini saya akan ukur ketebalan catnya di 102 mikron, masih ori. Dan ini untuk sealer pintunya juga utuh. Kemudian bagian ini juga saya akan ukur di 102, masih ori. Dan ini untuk sealer pintu bagian belakang kiri juga utuh. Jadi untuk bagian eksterior ini beberapa ada yang sudah pernah dicat ulang dan beberapa ada yang ori. Kemudian untuk pengecatan ulangnya juga bagus, seperti bagasi ini, kemudian fender, dan beberapa yang masih ori itu bagian atap, pintu kanan. Sebenarnya masih banyak sekali orinya. Jadi masih bagus untuk mobil tahun 2010. Dan untuk bekas nabrak tidak ada. Sealer, apron, kap mesin, sealer bagasi, tulang, semuanya utuh. Dan untuk kondisinya juga overall untuk eksterior masih enak sekali dilihat. Tetapi jika ingin detailing yang baret-baret halus,
lecet-lecet tipis, penyok-penyok tipis di pintu seperti di pintu bagian kanan, itu bisa diperbaiki. Keliling yang jelek-jelek diperbaiki, bisa. Itu 2 juta jika Pak Mustafa ingin detailing mulus eksteriornya. Kuncinya dapat 1 ori, dan untuk remote-nya dia gantian. Untuk remote-nya juga masih aktif. Dan ini untuk door trim depannya, detailnya utuh. Di bagian fabric ini juga utuh, tidak ada cacat. Power window 4 pintu auto CC driver, di sini sudah lengkap, ada window lock. Di bawah sini ada door pocket dan speaker serta cup holder. Dan ini untuk interiornya. Plafon di bagian depan ini bersih, utuh. Kemudian joknya aslinya fabric, ini di retrim permanen kulit. Dan untuk kulit sekarangnya masih bagus. Dan ini bagian drivernya juga masih bagus. Untuk pengaturan joknya ada reclining dan sliding saja. Di bawah sini ada pembuka tangki bensin dan bagasi belakang. Dan ini untuk pembuka kap mesin. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka dan sudah ada electric mirror, indikator alarm, dan ini untuk defogger belakangnya. Perbedaan dari tipe G tidak ada rear defogger dan tipe S ini ada rear defogger. Di atas ini kisi AC bisa dibuka tutup. Dan ini untuk door trim belakangnya utuh, detailnya dia hanya ada kotor seperti ini bisa bersih di salon. Di bawah sini ada cup holder, door pocket, dan speaker. Dan ini untuk jok baris keduanya juga bagus. Untuk Toyota Avanza generasi pertama ini tipe G dan tipe S sudah dapat AC double blower, yang tidak dapat itu di tipe E. Kemudian di sini ada akomodasi 2 buah cup holder. Untuk headrest dia adjustable, dapat 6 totalnya. Dan headrest di bagian penumpang depan dan jok driver sudah diganti dengan monitor. Ini masih aktif, nanti saya akan coba. Dan untuk akses ke belakang dia ada 2 step. Pertama ini, kemudian yang kedua ini. Di jok baris ketiga di bagian kiri ada akomodasi tempat penyimpanan dan cup holder. Untuk seat belt dia sudah dapat 3 titik sampai ke belakang sini. Dan untuk hand grip dia model fix. Dan untuk plafon bagian belakang ini bersih. Sini ada lampu kabin aktif. Di bagian kanan juga plafonnya bersih. Bagian belakang ini trim-trim juga semuanya utuh. Dan di kanan ini ada akomodasi 2 tempat penyimpanan. Seperti biasa saya akan shoot besi-besi yang ada di sini ya, aman, tidak ada karat. Kemudian kita akan lihat dari sini saja besinya. Nah itu ya, besinya itu tidak ada karat. Besi-besi yang di sini juga dia akan ada karat jika bekas banjir, dan ini tidak. Untuk mobil ini aman, tidak bekas banjir. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Di video ini saya akan membuktikan kepada pemesan saja ini hasilnya. Untuk soket UBD2 nya posisinya dia di sini. Sudah masuk, saya akan kontak on. Saya akan masuk ke menu diagnosa. Saya akan pilih Toyota Avanza. Auto scan. Scan sedang berlangsung. Kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%. Engine bagus, transmisi bagus, ABS bagus. Jadi mobil ini bagus. Untuk listrikannya normal. Kilometernya 122.000. Dan ini untuk kondisi setirnya. Barangkali tadinya 300.000 kemudian diturunkan. Kita juga perlu melihat fisik-fisik dari setir ini ya. Ini kencang. Kemudian tuas ini juga masih bagus dan masih ada kulit jeruk. Dan ini untuk pedal-pedalnya juga belum tipis. Artinya kilometer di 122.000 itu masuk akal. Jika yang sudah 200.000, jika setirnya memang belum diganti pasti dia akan kendor. Kemudian kita juga harus lihat kondisi mobilnya. Dan untuk penggantian oli berikutnya di 126.000. Jadi masih lumayan panjang. Baru ganti oli, saya akan startup.
Bagus ya, ketika mesinnya hidup, indikator cek engine, ABS, aki, semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal dan sudah saya diagnosa mobil ini tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Untuk listrikan mobil ini bagus. Saya akan coba AC-nya. Power window bagian driver auto aktif, auto up dan auto down berfungsi dengan baik. Bagian kiri depan aktif, kiri belakang aktif, kanan belakang juga aktif, semuanya berfungsi dengan baik. Saya akan coba electric mirrornya. Electric mirror bagian kanan aktif, electric mirror bagian kiri juga aktif, semuanya berfungsi dengan baik. Dan untuk tipe S di pilar A dia ada tweeter, ini bawaannya. Dan untuk tipe G dia tidak ada tweeter di pilar A ini. Kemudian untuk kondisi dashboardnya teman-teman bisa lihat sendiri, masih bagus, utuh dan bersih. Kemudian laci-laci di sini juga masih utuh, kisi-kisi juga utuh, tidak ada yang pecah. Dan ini untuk tombol rear defoggernya juga masih aktif. Kemudian untuk head unitnya dia sudah diganti monitor aftermarket. Aslinya dia head unitnya double din, tapi model lama hanya bisa kaset CD. Dan ini sudah diganti monitor aftermarket dan masih aktif. Kemudian ini untuk monitor headrestnya juga masih aktif kanan kiri. Di bawah sini ada jam digital, tombol lampu hazard masih aktif. Di sini ada dummy tombol. Ini untuk menyimpan kartu e-tol atau card holder. Kemudian untuk pengaturan AC-nya ini untuk speed fan. Kemudian ini untuk suhu. Di bawah sini dia ada asbak dan di sampingnya soket lighter. Di bawah sini bisa dijadikan tempat penyimpanan. Dan ini untuk tuas transmisi maticnya gear AT 4 speed konvensional. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan. Part brake dia mechanical dengan ada ujung chrome. Dan ini bisa dijadikan armrest. Dan di dalamnya ada tempat penyimpanan tertutup. Untuk seat belt dia fix. Hand grip di sini model fix. Sun visor bagian kiri depan ada vanity mirror. Kemudian di sini ada lampu baca, spion tengah fix. Sun visor bagian driver hanya ada card holder. Dan ini untuk power steeringnya enteng ya. Ini saya memakai tangan kiri. Dan untuk klaksonnya aktif. Kemudian wiper bagian depan ini aktif. Airnya juga masih hidup. Dan untuk wiper belakang juga aktif. Dia sudah ada intermittent. Dan di kanan ini ada saklar untuk headlamp, sen, dim, dan terintegrasi dengan fog lamp. Untuk kaki-kaki mobil ini ada suara di bagian kiri sedikit sekali. Ini juga sudah saya jelaskan kepada Pak Mustafa. Untuk kaki-kaki itu kita harus cek dulu ke bengkel, dicek part mana yang rusak. Nanti jika sudah ketahuan part ini misalnya baru diganti. Untuk rata-rata kaki itu 1 titik, 2 titik, 1 juta sampai 1.500.000. Itu beres untuk perbaikan kaki. Jadi mobil ini kalau menurut saya PR-nya masih minim sekali dan wajar. Artinya yang penting 2 poin, tidak bekas nabrak, tidak bekas banjir. Itu lolos, yang lainnya kita bisa perbaiki dan bisa diistimewakan. Jika teman-teman ingin pesan juga mobil seperti pesanan Pak Mustafa ini, Toyota Avanza tahun 2010 sampai 2011. Siapkan dana 90 sampai 95 juta. Ada perbedaan dari tipe G. Biasanya untuk tipe G 2010 sampai 2011 saya ajukan di 85 juta sampai 90 juta. Jadi ada perbedaan 5 jutaan. Kemudian teman-teman juga bisa cek untuk pasaran harga mobil bekas itu di OLX atau di marketplace Facebook. Jadi untuk pemesan juga bisa mencari targetnya sendiri. Artinya lihat-lihat sendiri mana yang cocok di iklan, kemudian di-share ke saya. Saya yang akan turun inspeksi mobilnya dan saya yang akan membawa uang pemesan untuk membayar mobilnya. Jadi prosesnya seperti itu juga bisa. Oke, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil agar update juga di Instagram. Teman-teman bisa tanya-tanya melalui DM atau komentar Instagram. Misalnya ingin pesan mobil apa,
siapkan dana berapa, nanti saya akan jawab. Silakan follow Instagram saya. Kemudian untuk kontak pemesanan, bisa dilihat langsung kontaknya dari sini. Nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Teman-teman bisa ping saya. Nanti saya akan save balik agar bisa lihat story WhatsApp saya. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.